Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo tidak hanya melakukan kampanye terbuka untuk bertemu warga. Jokowi juga peduli dengan perkembangan industri di suatu daerah, terutama industri kreatifnya. Bagaimana sikap Jokowi terkait industri kreatif ini? Berikut wawancara reporter Priska Niken dengan Jokowi. Memasuki minggu ketiga masa kampanye, kami masih terus bersama dengan calon Presiden Joko Widodo mengunjungi sejumlah daerah. Saat ini kami berada di wilayah Cirebon, Jawa Barat, dan Jokowi sedang berada di salah satu lokasi industri kreatif. Yang menarik dari masa kampanye yang dijalani Jokowi ini memang selain mengadakan kampanye di lapangan bertemu dengan ratusan ribu warga, Jokowi juga datang untuk melihat bagaimana perkembangan industri di suatu daerah. Bapak, saya ganggu sebentar boleh ya Pak? Halo Bapak. Bapak ini memang sengaja datang ke pusat batik ini untuk mau melihat-lihat atau? Ya, industri batik kita ini kan sangat berkembang sekali, baik yang ada di Cirebon, baik yang ada di Pekalongan, baik yang ada di Solo, baik yang ada di Jogja, semuanya berkembang dengan baik. Inilah industri kreatif yang berbasis budaya, yang harus terus dikembangkan, yang pakemnya ada, nggak apa-apa, pakem tetap pakem, tetapi mestinya pola-pola yang baru, warna-warna yang baru, packaging yang baru itu harus dihadirkan, karena masyarakat selalu berkembang. Untuk anak-anak muda mestinya warna-warna yang cerah gitu ya. Cerah yang. Tadi saya lihat Bapak juga sempat mencoba beberapa baju batik. Menurut Bapak, batik yang saat ini sudah diproduksi oleh masyarakat ini sudah cukup atau masih harus banyak peningkatan sih Pak? Apanya? Ya, menurut saya packaging perlu diperbaiki meskipun sudah baik. Kemudian masalah warna, mengikuti tren warna juga saya melihat, tetapi yang paling penting menurut saya penggabungan antara pariwisata dan industri kreatif ini penting juga. Harus disambungkan dan promosinya harus besar-besaran. Saya lihat komitmen pasangan Jokowi JK seperti yang disebutkan di debat terakhir kemarin juga sempat disampaikan bahwa akan memajukan industri kreatif. Memangnya dalam bayangan Bapak atau dalam rancangan Bapak, seandainya industri kreatif ini lebih diselamatkan lagi, berapa keuntungan yang akan didapat negara? Industri kreatif ini kan tidak hanya batik saja. Ada animasi, ada film, ada game, ya kan? Ada video, ada apalagi desain, ada produk-produk kerajinan, banyak sekali. Tetapi sentuhan desain, sentuhan warna, packaging, dan cara-cara promosi yang modern harus dilakukan. Selain itu kita sering sekali loh Pak kehilangan SDM yang sangat berpotensi pembuat game misalnya ternyata di luar negeri. Justru kekuatan industri kreatif kita itu ada di SDM yang siap. Hanya manajemen bisnisnya mereka yang harus didorong. Inilah perlunya negara hadir, perlunya pemerintah hadir, sehingga mereka betul-betul merasa diberi ruang dan kesempatan untuk masuk ke pasar-pasar internasional. Game kita ini banyak sekali. Yang pada lari ke luar negeri Pak. SDM kita ini pinter-pinter, tetapi yang memegang manajemen bisnisnya orang luar. Ini yang harus mulai di-create agar anak-anak muda kita ini berani mandiri, didorong untuk masuk pasar internasional. Yang jelas pendapatan negara sangat mungkin bertambah ya Pak kalau industri kreatif ini di-manage sekarang. Sangat. Dan tidak lagi kehilangan SDM. Ya, penerimaan pajak akan semakin tinggi. Yang kedua, SDM kita juga merasa dihargai oleh keinginan-keinginan produk-produk yang ada di masyarakat, baik pasar domestik maupun pasar internasional. Kemudian menurut saya kalau ini dikembangkan, mengurangi pengangguran yang sangat besar sekali. Terima kasih Bapak, pandangan terhadap industri kreatif. Semoga dapat diimplementasikan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, memang perjalanan masa kampanye ini dihabiskan oleh calon Presiden Joko Widodo tidak hanya dengan bertemu ratusan atau ribuan pendukungnya di lapangan-lapangan, tapi juga pergi mengunjungi lokasi-lokasi industri kreatif seperti yang saat ini dilakukan di Cirebon, Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Priska Niken, Gilang Kelana, Metro TV.